setelah sekian lama akhirnya kita membuka kembali warung ini. Wah. Setiap Rabu kan buka warung kita, Wak Ebo. Tapi yang Wak Ebo heran, walaupun warung ini buka, meja kita berdebu apa tadi? Ya, memang Maria ini tebel ya debunya. Tidak ngelurui warung kita ini. Harusnya dibersihkan, dilapi jadilah badan kobe Maria yang berdebu. Warung ini diurus. Perintahnya buka warung, jadi tinggal aku buka wae selesai. Tidak dilap-lapi apa? Lah bukan kalau barang-barang ini habis mak mano? Lah Wak Ebo loh. Oh iya benar juga Wak Ebo. Aku cuma buka pintu boy. Ya, ngisi warung bukan membersih. Nah itu sudah berarti kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya betul. Menjaga kedamaian, ketentraman dan juga ketenangan itu adalah tanggung jawab kita. Betul. Apalagi Mak ini hari ini kan lagi suasana kita bakal menjelang pesta demokrasi. Sudah lagi menjelang 5 tahunan ini. Betul. Jadi kita harus menjaga keamanan, kedamaian, siapapun pilihan kita, itulah yang terbaik untuk diri kita. Tidak usah saling ganggu. Benar, Maria pilihan boleh berbeda. Iya. Tapi kita tetap harus menjunjung persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, Merdeka. Itu. Tak ngaruh dengan aku, tak ngaruh. Nah, gaji itulah. Manusia Cak Maria inilah yang ini apa? Mindsetnya ini agak mundur. Iya, pokoknya terserah lah. Pokoknya pikiran Maria dengan pikiran Maria, pilihan dia. Itu tanggung jawab dia. Betul. Asal jangan saling menghina dan menghujat. Nah, itu. Pokoknya siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik, putra-putra terbaik bangsa. Betul yang Indonesia. Yang penting naik ke gaji. Nah, tapi kita ini pengen tahu juga mak mana persiapan menjelang pemilu ini di berbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan ini, di Palembang, di Oki, Banyuasin. Cak mana persiapan mereka itu? Sesibuk apakah? Betul. Kalau kita sudah melihat di Palembang ini, insya Allah kondusif. Iya. Cak mana kalau tetangga kita pengen lihat nih. Iya, apa dia persiapan-persiapannya? Menangkal radikal-radikal, menangkal apa namanya itu? konflik dan lain sebagainya yaitu. Kira menangkal menangkal radikal bebas. Iya, radikal bebas itu nah. Pokoknya tenang baik, aku lah milih di Palembang ini. Arah-arah ke kilometer 12 aku megang, Pelaju aku megang, Kertapati aku megang. Pokoknya lapak aku lah banyak, nak jualan. Jualan apa? Megang apa? Banyak minum pasti perlu. Cabang warung Mak Ebo ini kan buka kan setiap TPS. Starling salah satu juga. Di mana ada pesta demokrasi di situ ada Maria. Nah, Maria ini bukan cuma buka di TPS, TPU juga dibuka di situ. Nah, kalau di TPU bukan gelas ini gitu ke yang cangkir-cangkir itu TPU, TPA ya lah kalau Maria nih ya. Tapi enggak isi. Berarti cangkir bae. Judulnya Wak Abah, warung Wak Ebo keliling artinya mobile, betul. Warung Wak Ebo mobile. Warung Wak Ebo underroad. Kayak dulu. Sebulan enggak siaran ini ngapa Cak nyenyes galau ini ya? Cak pengen ngomong galau itu loh. Tapi memang kita patut bangga dan bahagia karena kita mengalami kembali pesta demokrasi ini. Betul. Umur panjang baca itu maksudnya. Jadi kita tuh bisa menyalurkan hak politik kita, hak memilih kita, hak kita untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa ataupun wakil-wakil kita di dewan itu. Betul. Tapi ini tidak lepas dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempersiapkan ini secara matang dan juga secara luar biasa supaya pemilu kita ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita galau-galau. Aku tak ngerti aku golput bela. Nah, itu dia saya tahu tuh. Ngapa? Selain kita tuh rugi, suara kita tuh hilang dan hangus. Tahu enggak kau golput itu tuh berdosa. Iya, karena kita tidak menyalurkan hak suara kita dengan benar. Ada pemimpin yang benar-benar ingin merubah, tapi kita tidak memilihnya. Pilihan kan ada. Ngapa enggak kau pilih? Iya, kau ini sudah nyopet, berdosa. Golput. Dengar banyak luso kau ini Maria. Kurang-kurangi luso itu. Dia tuh menado amplopnya baru ada tak kira-kira? Boleh. Politik uang itu tidak boleh Maria. Politik uang itu serangan pajak. Money politik dilarang. Dilarang, tidak boleh itu. Kau dengar tak? Tapi kita nak tahu ini persiapan dari daerah-daerah itu dari dinas ini. Masih tidur ini, belum bangun ini. Ngapa masih tidur? Ngomongnya kok bener. Jadi ada bintang tamu Abah yang akan kita datangkan langsung di warung Wak Ebo hari ini. Kabupaten dari tetangga kita
Yang paling dekat juga di sebelah kita Iya, Palembang iya, ini iya. adalah dari Kabupaten Banyuasin. Oh, Marak sinilah. Marak Kabupaten sinilah, Banyuasin. Pengen tetangga kita tahu. kita pengen Sama tahu. ada persiapannya Betul. pemilu di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. Tentang pilpres. Nah, podak wa abah, waalaikumsalam. No. Silakan Pak Adam. masuk, Pak Siapa Adam, Adam? Pak Arpai. Wah, Wah. Pak Arpai. Wah, bagus teh lalat itu Pak. Duduk, Pak, duduk. Pas nih nyantel di situ Pak. Oke. Sehat Iya. ya. Apa yang nyampak? Sehat. Oh iya. Kursi? Alhamdulillah. Majuin? Sudah Oh, dibenerin. Ya. aman-aman. Yang penting Silakan hidup itu ada masuk. 3 ras, Maria. Apa ras? Pikiran waras, di rumah ada beras, nasi kok jangan dibahas. Apakah sih kok itu? Iya. Jadi pemirsa, Pal TV Warung Epok, kita hari ini sudah kedatangan narasumber bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita datangkan langsung dari Kabupaten Banyuasin. Nah, yang terhormat ada Bapak Adam. Nah. Ini selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Kita berikan tepuk tangan Yo. semuanya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Aduh, Adam luar biasa. sudah menyempatkan hadir ke sini dan pasti ingin membagikan informasi ya Iya, kepada betul. kita dan juga pemirsa Pal TV di mana berada. Nah, di sebelah beliau itu di sudah sebelah ada beliau. Ligo. Bisa Pak diperkenalkan ini siapa anggotanya atau Asisten Wah. atau apa? Nah. Ini salah satu kabit di Oh, Pak Pak Bidang. Kabit. Iya. Satuan Kesbangpol Wah. di Kabupaten Banyasin. Iya, manis sekali senyum Pak Kabit ini. Pak Kabit ini bernama Pak Arpai. Pak Arpai. Iya. Iya. Apa kabar Pak Arpai? Sehat, Pak Alhamdulillah Arpai. sehat. Sehat. Jadi Pak, sibuk lah. itu bentar. Pak, jangan mundur-mundur Pak, kayak umur. Ada sungai Pak sebelah itu Pak ya. Agak sini Iya. dikit Pak. Nah, iya betul. Ah. Jadi kita langsung datang dari Banyuasin ke sini Iya, Pak. benar. Ya, langsung. Wah, luar Jadi kita biasa, nih pengen ya. tahu nih Pak, ini masyarakat itu ada yang tahu, ada yang juga tidak. Kesbangpol itu apa? Kesbangpol ini kita cuma dengar namanya Namanya baik Pak. baik. Sebenarnya Badan cuman Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah. Cuman tugas, fungsi serta wewenangnya itu kita tuh belum Belum tahu. tahu. Nah, sama Nah, itu, bisa Pak. dijelaskan Pak Adam. Jadi Silakan. tugas tupoksi atau Kesatuan Bangsa Politik ini yang pertama tentang mengurusi politik dalam negeri. Jadi salah satunya adalah menyukseskan pemilu dan pilkada. Yang kedua tentunya tugas pokok daripada Kesbangpol ini yaitu pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada di Kabupaten Banyasin dan tentunya juga ada penanganan konflik. Jadi ada bidang yang penanganan konflik baik itu konflik sosial maupun konflik-konflik yang bersifat katakanlah terhadap tumbuhnya yang ada di Kabupaten Banyasin. Yang keempat yaitu adanya bidang yang menangani ideologi dan wawasan kebangsaan. Itu ada 4 bidang, jadi tugas pokok daripada Kesbangpol ini ya sangat penting. Sangat penting dan ini tentunya akan menjadi perhatian daripada Badan Kesatuan Bangsa Politik untuk menyukseskan, terutama menyukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, Itu dia Pak, ada 4 bidang ya Pak. Ya. Karena Pak Adam ini tidak bisa bekerja sendirian. Wah, Ya. dibantu tim-tim yang sangat hebat. Tadi Ya. dibantu 4 kabit ya Pak ya, Ya. serta anggota-anggota yang ada di bawah bidangnya sendiri. Nah, Gitu. perkembangannya cak mana Pak? Persiapan pemilu di Banyuasin sampai saat ini. Sampai saat ini tentunya berjalan dengan baik karena penyelenggara pemilu ini telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dari pembentukan daripada TPS, pembentukan PPK maupun penetapan daripada data pemilih dan sampai sekarang tahapan kampanye. Sama kampanye dan alhamdulillah persiapan untuk penyaluran distribusi Surat suara. suara ataupun distribusi untuk pemilu nanti. Oke. Nah, jadi Berarti sudah lancar, banyak, ya? sudah banyak bertebaran Pak, rai-rai caleg nih Pak. Banyak ya Pak ya. Banyak Pak ya. Alat-alat peraga ya tentunya Alat sudah peraga kampanye banyak. selagi masa kampanye ini dan ini tentunya sampai tanggal 10 Februari. Ya, terakhir Februari, kampanye terakhir, tanggal 10 Februari. Februari. Setelah dari situ babas bingkas galau bersih Pak Bersih, Minggu Pak. tenang, Kate. minggu tenang dan Minggu tenang. Minggu tenang. Jadi foto-foto ini diturunkan. Diturunkan, dilepaskan, baik itu dilepaskan oleh caleg-caleg maupun tim-timnya ataupun dari partai politik ya. Tapi Bersih. sejauh ini Pak ada hambatan nggak kira-kira? Sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan dalam persiapan daripada pemilu terutama di Kabupaten Banyasin. Karena ya kita bersama-sama penyelenggara pemerintah
dan penyelenggara pemilu ataupun instansi yang terkait seperti Polri, TNI ini selalu bekerja sama, selalu duduk bareng, selalu duduk ngopi untuk mencegah daripada ataupun mengatasi kendala-kendala yang akan timbul ataupun kerawanan-kerawanan yang tentunya untuk mengganggu daripada pemilu nanti. Betul, selalu berkoordinasi ya Pak ya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak ngopi-ngopi dengan misalnya Pak PJ Bupati, Pak Dandim maupun Pak Kapolres, ngopi di sini Pak ya Pak. Jauh nih kan Wak Abah, iya enggak apa-apa diskon. Kan banyak Pak bumbu-bumbu aja. Cuma ini namanya Pak warung Bumbu mawar ada Pak. Pindang ada kau di sini Pak. Kuahnya Pak ya. Iya, nah kita pengen tanya juga ke Pak Arpain. Pak Arpain ini selaku kepala bidang apa tadi Pak? Kepala bidang politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri. Jodohnya lagi politik dalam negeri. Politik dalam negeri kepala bidang. Oh, pacak nganti ke Pak Tito ini. Itu Menteri Dalam Negeri. Amin amin kita doakan. Nah Pak, kita pengen tahu tugasnya Pak selaku kepala bidang politik dalam negeri itu apa sih Pak Arpai? Terima kasih. Pada kesempatan ini kami masih ditanyakan mengenai masalah tugas dan fungsi kami sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, tugas dan fungsi kami sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menangani mengenai masalah data. Yang pertama, data kaitan pemilu ini, matah pilih, jumlah caleg, baik itu caleg DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Nah itu kami mendata sesuai dengan wilayah yang mengikuti calon di Dapil Kabupaten Banyuasin. Berat Nah, ini itu tugasnya, datanya. berat. Ya, berat ini tugasnya. Pasti ada lah yang nyenggol-nyenggol, Pak. Nah, itu kan Pak. Selanjutnya ada lagi Pak? Selanjutnya tugas dan fungsi kami untuk mendata mengenai masalah biaya pemilu. Ini yang sangat Oh, ada penting biayanya sekali. pula Pak? Nah, biaya pemilu ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 434 itu peran dan tugas fungsi pemerintah. Nah, pemerintah ini ada peran dan tugas fungsi Kesbangpol di dalam melaksanakan tugas. Nah, apa sih peran dan tugas fungsi di Kesbangpol di bidang politik dalam negeri ini? Yang pertama, mensosialisasikan pendidikan politik yang telah dibicarakan oleh bapak-bapak tadi terkait mengenai masalah untuk mensosialisasikan sehingga untuk meningkatkan partisipasi pemilu di dalam meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu. Nah, selanjutnya juga Bu, tugas kami juga ya untuk mensosialisasikan undang-undang politik karena semua orang apalagi pemilih dan pemula perlu kita beritahu sehingga mereka apa sih arti pemilu itu dan lain sebagainya, termasuk kami mendata mengenai masalah berapa sih biaya di dalam pelaksanaan pemilu untuk khusus Kabupaten Banyuasin, baik itu untuk logistik, untuk administrasi dan lain sebagainya, sehingga di dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banyuasin tidak ada kendala terutama mengenai masalah keuangan. Biaya tadi. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemilihan legislatif dan presiden itu dibebankan kepada APBN, itu diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Yang selanjutnya kalau untuk pemilihan kepala daerah itu kalau dulu dibilang pilkada. Nah, sekarang ada dua kata-katanya pemilu. Kalau pemilu itu pemilu legislatif dan presiden. Kalau pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah. Nah, jadi peraturan kita sudah berubah-ubah terus. Nah, jadi di dalam hal tugas dan fungsi kami ya, terkait mengenai masalah menghadapi pemilu ini, untuk pemilu legislatif dan presiden tadi itu dibebankan kepada APBN. Dan kalau untuk
pemilihan ini dibebankan murni APBD. Oke, nanti balik ke daerah ya Ya. Pak ya, ke daerah Banyuasin sendiri. Baik, Benar. kita potong dulu Pak, mohon maaf kita nak ada iklan. Nambah kopi ini, Pak. dulu, Pak. Iya. Jadi pemirsa kita bakal balik lagi sudah yang sekarang ini tetap bersama kami di Warung Waebo. Wow, Rabu yang sangat luar biasa hari ini Wak Abah Kalau ya. dulu kita masih kecil itu ada lagunya, pemilihan umum Kini telah menyapa memanggil kita. Iya, iya, iya. Kok beda ya? Kok lagunya beda dengan masa kecil aku? Itu tahun berapa itu? Wak Ibu tahun berapa? Oh iya, iya beda Mbak tahun. Ebo tahun lah, 2000-an, ya. aku tahun Tidak, 90-an. kita kan beda 80. beda dimensi kita nih Wak Abah. Itu Bu, Pak Adam mohon izin ini ada kopi yang sudah disiapkan. Oh iya, Ada- ada Iya, iya. Nah, mari ambil. Ambil dulu ya. Ambil dulu. Nah. Lah jauh Pak Adam dengan Pak Arpa Ya. ini dari Banyuasin. Pokoknya Pak Adam baca bismillah dulu. Soalnya Maria agak nyampi. Iya, biasa buntu bawaan dia. Iya. Nah, kayak sambil kita nunggu Maria balik, Wak Iya. Abah, kita lanjutkan lagi pertanyaan tadi. Soal pemilu. Soal pemilu. Ah, Tadi pemilihan dan pemilu. Iya, betul. Pemilihan tadi, pemilu Pemilihan tadi. umum telah memanggil Iya. kita. Ya Maria. Mbak inilah Maria kau tinggal dikangeni Maria. Iya. Hal-hal yang tidak terpikir itu lah yang Iya. kau lakukan. Silakan Jadi- Pak makan. Sembari Asli. kita ngobrol-ngobrol, sembari menikmati hidangan, kita tanya-tanya dulu Pak Boleh. Adamnya dan Pak ini. Proses bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, kemudian instansi terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Betul, KPU, pemilu di Banyuasin. Bawaslu, Nah, TNI, mana Pak Polri, koordinasi? Kejaksaan. Aku Jadi- ngopi-ngopi tadi. Kopi morning. Jadi koordinasi Morning. yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Polri, TNI, dari Kejaksaan juga, dari Pengadilan Negeri juga. Kita ada kegiatan yang namanya Rakor Forkopimda. Ya, Forkopimda. Forkopimda. Jadi di Rakor Forkopimda inilah jadi dapat memberikan pembahasan-pembahasan hal-hal yang menjadi gangguan ataupun yang menjadi halangan ataupun adanya Hati-hati, suatu Pak. kerawanan yang dapat menimbulkan konflik dalam kesuksesan daripada pemilu ini. Di sini kita ya sering melakukan pembahasan-pembahasan baik itu secara formal maupun secara tidak formal. Seperti tadi apa yang saya sampaikan, selalu Pak Bupati, Pak BJ Bupati ini mengajak daripada penyelenggara pemilu ataupun anggota daripada Forkopimda ini ya ngopi bareng dan sebagainya untuk dalam rangka menyukseskan daripada pemilu ataupun persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk menjelang pesta demokrasi ini. Tuh. Sibuk terus ini Pak. Sibuk, Pak. betul. Sibuk. Aktif terus ini Pak. Aktif. Supaya aman dan Jadi, damai. iya. Di Banyuasin itu Pak. Oke, Wak Abah. Oh iya, karena kita tadi sudah berbicara juga mengenai pemilu. Pemilu ya. Terpesona, Pak. Iya. Kirain Wak Abah tadi masih ada tanyanya, jadi Wak Abah dia mengalah dulu. Jadi hipnotis. Iya. Lemak nih ceritanya dengar Iya, iya, penjelasannya. kenyang, Iya. iya. Memang koordinasi terus dilakukan ya, Pak ya, Iya, karena iya. mengingat bahwa kurang lebih 10 hari lagi masa kampanye Iya. seminggu lagi lah Pak ya, Seminggu bisa lagi. dibilang seminggu lagi. Nah. Masa kampanye ini telah selesai dan akan Iya. minggu clear tadi Pak, minggu tenang. Iya, minggu tenang, Nah, tanggal itu 10. dia. Pokoknya Betul. lama juga loh Pak Aman kalau lah ya. Tinggal pelaksanaan Tinggal pemilunya pelaksanaan. Pak Jadi sampai dengan pemilihan tiba, sampai penghitungan dan sebagainya, sampai ditetapkan itu pokoknya sibuk. Ya, sibuk. Koordinasi sana, koordinasi sini supaya Apalagi memang berjalan tahun lancar. ini ya Pak ya, Iya. bisa dibilang kan tahun ini ada 3 pemilihan Oh, seperti sampai itu. tahun depan ya Pak. Kalau Sampai nggak tahun ini kan ada pemilihan kepala Pemilihan serentak. Iya, pemilihan serentak. Kepala daerah Serentak juga. Dan ada pemilihan kepala daerah di bulan Di akhir November. tahun nanti ya Pak. Iya. Kalau Di bulan November. betul. Nah, untuk Jadi- sarana dan prasarananya ini Pak, cak mana pemerintah daerah itu memastikan ketersediaannya. Nah, itu. Pertama, pemerintah daerah sudah komitmen dalam hal ini Pak PJ Bupati telah membantu daripada terselenggaranya pemilu ini. Seperti
mempersiapkan personel sekretariat PPK, sekretariat PPS, dan tempat-tempat nantinya dalam penyaluran logistik pemilu seperti gedung, kantor-kantor sekretariat, sehingga nantinya ya setidak banyaknya pemerintah telah membantu daripada kelancaran dalam menyukseskan pemilu ini. Dan pemerintah juga sudah komitmen yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu ini tetap dibantu supaya perjalanan ataupun proses pemilihan menuju tanggal 14 nanti ya dapat berjalan dengan baik dan lancar itu. Jadi masalah sarana dan prasarana ini baik dari orangnya maupun tempat-tempat daripada akan diadakannya pemungutan suara, tempat penyimpanan daripada logistik pemilu ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Luar biasa ya. Iya. Untuk penyimpanan dan juga penyaluran logistik sarana dan juga prasarana. Nah, kita ketanya lagi ke Pak Arpai. Nah, tadi kan ada Bapak berbicara mengenai ada ilmu ya Pak ya, ataupun juga sosialisasi mengenai pemilih pemula. Oh iya. Mungkin dari bidang Pak Arpai sendiri, adakah sosialisasi yang sudah dilakukan Pak untuk langsung terjun langsung ke pemilih pemula agar mereka itu tahu mengenai ilmu-ilmu yang akan mereka hadapi nanti pada saat pemilihan. Supaya jangan golput sama dia ini. Gimana Pak sosialisasinya sudah dilakukan kah? Jadi untuk sosialisasi pemilih pemula, kami setiap momen atau mendatangi sekolah-sekolah, karena di sekolah-sekolah ini umur 17 tahun dia baru baru ada hak pilihnya kan. Jadi kami melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Banyuasin untuk mensosialisasikan tentang mengenai masalah apa sih pemilu itu. Dan bagaimana cara menggunakan hak pilih dan lain sebagainya. Jadi memang peran kami untuk melakukan sosialisasi terkait masalah untuk pemilih pemula, karena pemilih pemula ini sangat berpotensi sekali dan antusias di dalam menggunakan hak pilih, tetapi mereka belum tahu karena dia belum berpengalaman ya di dalam melaksanakan pemilu ini itu. Makanya peran dari bidang Pak Arpai sendiri memberikan informasi, edukasi kepada mereka seperti itu ya Pak ya, agar mereka tidak golput dan ada ilmu untuk mencoblos nanti seperti itu. Luar biasa ya Abah, ternyata dari bidang-bidangnya sendiri pun sangat bekerja sama juga dalam mensukseskan pemilu nanti. Tapi kalau dari ketiga bidang lainnya Pak Adam terus berkoordinasikah atau dari bidang Pak Arpai sendiri saja? Sebab begini, dari 3 bidang lain ada 4 bidang tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama yang dibidangi oleh Pak Arpai, politik dalam negeri, yang tentunya membahas perkembangan politik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Ada juga bidang yang tentunya menangani konflik, dan tentunya ada juga bidang tentang memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, dan juga ada juga yang melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada di masyarakat. Jadi ada saling keterkaitan mengenai daripada bidang-bidang ini. Jadi bidang-bidang ini saling mendukung untuk menjalankan tupoksi daripada masing-masing, yang pada akhirnya tentunya untuk menyukseskan visi misi daripada Kesbangpol tersebut. Nah ini. Nah tadi sudah disampaikan bahwa untuk memberikan pembinaan ataupun pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula. Jadi benar tadi sudah disampaikan bahwa kami ada program untuk mendatangi sekolah-sekolah memberikan pendidikan politik. Dan di Kabupaten Banyuasin juga ada yang namanya program jemput bola untuk pembuatan KTP. KTP ini karena KTP merupakan salah satu syarat daripada pemilih pemula untuk bisa memilih tersebut. Itu. Jadi jemput bola, didatangi sekolah-sekolah yang memang usia daripada anak-anak muda itu sudah memasuki usia untuk mendapatkan daripada KTP tersebut. Dan alhamdulillah selama ini berjalan ada sekitar 60.000 kalau tidak salah, kurang lebih
60.000 mata pilih pemula. Nah ini hampir sudah 99% kita Sudah rampung ya Pak? sudah rampung, kita beri itu pendidikan politik ataupun kita layani dalam pemberian daripada KTP tersebut. Itu. Luar biasa ya dari KTP. Itulah hebatnya memang pemerintah Kabupaten Banyuasin ini jemput bola Wak Abah aktif ternyata. selalu untuk masyarakatnya. Jadi kalau Iya. misalnya masyarakat tidak datang, pemerintah yang datang untuk jemput bola ke sana. Dan sampai dengan hari ini pun sudah 99%. Luar Ya, biasa sekali, benar, sudah benar, selesai benar. bisa dibilang ya Wak Abah ya. Wah. Ngomong-ngomongin soal nak datang, apa jemput bola semacam ini yang Ada nak jemput yang bola Ada dulu. jemput bola juga Oh, ya, iya, Bang? bawa dulu Iya, iya. bolanya pemirsa, kita iklan dulu sudah Jemputlah dulu. Iya. Pak, kalau warung Wak Ebok kami ini cailah Pak. Mulai Masuk, bertepuk, tepuk tangan. mulai bertepuk. Tepuk tangan. Itu Iya. tandanya happy Wak Abah. Happy dan bahagia. Semangat. Semangat. apalagi Iya. ini awal bulan Awal Pak. Iya, tanggal 2. Apa hari ini Maria? Tanggal 7. Oh, tanggal 1. Tanggal berapa ya? Nah, kalau lupa tanggal memang Hari kita nih. tanggal 1, berarti pinjol nomor 2 harus bayar. Apalagi bintang tamunya dari Kesbangpol. Nah, itu dia. luar Karena biasa. memang kita patut salut juga dong pemerintah Kabupaten Banyuasin ini. Memang pemerintah Kabupaten Banyuasin ini aktif untuk melayani masyarakatnya. Buktinya kata Pak Adam, kalau misalnya belum ada KTP misalnya, kita jemput bola. Betul. Pokoknya kita bikin ke KTP supaya adik yang pemula ini bisa memilih menggunakan hak suaranya itu. Yaitu. Barangkali itu yang jadi konsentrasi dari pemerintah Banyuasin ini untuk memastikan bahwa pemilih yang berada di daerah terpencil juga Pak Ya, atau mungkin sulit bisa diakses itu dijangkau tetap mungkin Pak. berpartisipasi dalam pemilu ya Pak ya. Cak mana tuh, Pak? Nah, kalau untuk Memastikan yang ya. terpencil itu cak mana Pak? Benar, itu kita tentunya bekerja sama dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu. Ini kita membuat titik-titik TPS yang koordinat yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa terjangkau untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari nanti untuk menyalurkan daripada hak pilihnya. Jadi tetap kita meletakkan TPS itu tempat pemungutan suara itu di titik-titik yang memang dekat pemukiman masyarakat. Nah, ini yang menjadi perhatian kami supaya masyarakat ini dengan mudah menyalurkan daripada hak pilih mereka. Itu. Iya. Banyuasin itu kan banyak Luas, ini luas, perkampungan iya. perairan ya Pak. Perairan Iya. juga Pak ya. Iya. Tapi aman sudah terkendali Pak ya. Aman. Kondusif enggak Pak sampai dengan Sampai sekarang kondusif, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kita mudah-mudahan berharap pada tanggal 14 Februari nanti tetap berjalan dengan lancar dan aman. Aman. Nah, sehingga tidak ada halangan apapun. Betul. Tapi memang salah satu daerah yang aman tuh Kabupaten Banyuasin nih. Makanya memang pemerintah Banyuasin ini sering Walaupun dapat Banyunya penghargaan. ada Banyunya Yo, asin, iya. itu aman. Salah satu tempat yang damai dan betul. juga aman dari konflik. Nah, kalau untuk dari pemerintah, dari Pak PJ dan juga dari Kesbangpol, membentuk nggak sih Pak tim untuk khusus Satgas Pemilu atau posko-posko pemilu yang dibentuk? Kita telah menurut Pak PJ Bupati Banyuasin telah menerbitkan SK pembentukan tim monitoring dan evaluasi pemilu. Monep ya Pak ya? Monep yang anggotanya ya pemerintah Kabupaten Banyuasin, juga ada dari TNI, ada dari Polri, dari Kejaksaan, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin dilibatkan, termasuk di pemerintah bawah yaitu seperti kepala desa, seperti lurah maupun seperti camat. Ini kita libatkan untuk daripada pembentukan tim terpadu, yang namanya tim terpadu itu namanya. Itu yang menjadi langkah-langkah kami untuk menyukseskan daripada pemilu ini. Posko pemilu dan juga tim terpadu. Iya. Iya, itu Wak Ebo. Ya Pak ya. Gakumdu, Gakumdu. Itu Wak Abah. Ternyata memang bersinergi dari Pak PJ langsung sampai Iya ke dong. kepala desa, RT, RW juga Iya. langsung terus berkoordinasi. Iya. Kalau paling jauh di mana Pak tempat
ini kita. Daerah batas Daerah Banjarmasin. Banyuasin ini yang Daerah jauh yaitu daerah Kecamatan Muara Sugian itu namanya. Muara Sugian. Itu terluar ya Pak ya, batas antara Banyuasin Batas dan dengan Kabupaten Jambi, daerah Jambi. Kritik itu Pak kalau tidak salah ya. Iya, bahasa Bali. Iya Pak. Bisa lewat darat, bisa lewat darat, bisa lewat darat dan juga bisa lewat speedboat dari sungai. Kalau Sungsang tuh Banyuasin Pak ya? Sungsang banyak sih. Nah, cak mana tuh Pak? Markati. Menjangkau ya. Sungsang kan bisa lewat darat sekarang. Sudah ada Iya, tadi dia juga lewat laut. nggak bisa. Iya. Memang Sungsang Mak Yari bisa ditempuh dengan darat. Lewat darat bisa. Aduh, jalan Sudah bisa. akses jalannya sudah Iya. ada akses jalannya. Aksesnya juga Hebat sudah yang pemerintah dipermudah. Kabupaten Banyuasin ini. Tetangga Sungsang itu Makarti Jaya tuh Banyuasin juga Pak. Makarti Jaya ya. laut ya, laut. Lewat sungai. Lewat sungai Makarti Jaya. Makarti Jaya. Soalnya kok sering ngisi acara Makarti Jaya ya. Balik-balik mau udang Maria. Udah Maria. Banyak loka di situ tuh. Tapi mudah sekarang sudah lewat Sungsang, nyebrang sudah Makarti Jaya. Makarti Jaya. Mbak Inari akses itu sudah dipikirkan oleh pemerintah Paling Kabupaten 10 menit Banyuasin. sudah nyampai di Makarti dari lewat Sungsang tadi. Kok Maria seminggu, Iya. Berenang dia. Lalu dia berenang. Berenang. Saya juga Sehari. pernah jadi camat di situ. Kejiwaan. Kalau Ada Pak Camat. Iya. Pejabat lamo Iya. ya. WL. Wong kaya lamo, wong kaya lamo. Aku tuh ada. sangat lama di jalan tuh. Hah? Sehari di jalan, 3 hari nyari kantin bawah sungai. Oh. Banyak Nyari udang di bawah. situ. Iya. Udang. Kepiting. Gong artinya kan. Kon siluman laut. Siluman laut apa kau nih? Iya. Tapi untuk sementara ini Pak atau pengalaman-pengalaman yang kebelakang Dulu-dulu, itu iya. tidak apa konflik-konflik yang berarti Nah, Pak bisa ya? enggak Pak? Mungkin adakah cerminan ya dari Yo, tapi karena ormas-ormas ini sudah Bisa di bekerja bawah binaan sama. dari Kesbangpol, pecahnya aman ini Pak ya? Ya. Kita telah melakukan dialog terama, dialog antar lintas agama, lintas suku karena Kabupaten Banyuasin itu Indonesia mini katakanlah. Iya, Pak. Banyak suku, banyak juga beragam katakanlah adat istiadatnya, tetapi kita telah banyak melakukan dialog-dialog, baik itu dilakukan forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum kebangsaan ya, forum kebangsaan yang memang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin di bawah pembinaan daripada Kesbangpol. Jadi kita ya untuk menjaga ini supaya ya rukun lah, supaya rukun, supaya damai penduduk yang ada di Kabupaten Banyuasin. Selalu dihimbau dan juga dibina supaya untuk menjaga keamanan dan betul ketertiban. zero konflik dan juga jauh dari Zero isu konflik. sara ya Pak ya. Zero konflik. Zero Iya. konflik. Kita harapkan juga seluruh wilayah di Sumatera Selatan ini zero konflik. Iya, iya. Aman, terkendali. Aman terkendali. Tapi kalau untuk sementara ini Pak dari surat suara ataupun juga dari jalur distribusi tadi kesusahan enggak Pak melalui jalur-jalur sungai-sungai tadi? Ya apalagi sekarang kan Banyu lagi besar Pak. Boleh pasang. Jadi sekarang itu tahap pelipatan ya, pelipatan surat suara ya. Untuk Pendistribusian belum jadi Pak? belum untuk persiapan distribusi. Namun untuk kita punya pengalaman di tahun 2019 ya. 2019 itu biasanya kita menggunakan kalau menggunakan daripada angkutan sungai-sungai itu ya tidak jadi kendala, tidak jadi masalah. Karena di situ ada tongkang, ada speedboat Tapi dan sebagainya. diawasi enggak Pak? Ada dari kepolisian? Iya, itu ya Wow, seluruh itu. ada dari Bawaslu, dari kita yang tadi tim terpadu tadi, dari Polri, dari TNI itu ikut berpartisipasi untuk kelancaran daripada penyaluran daripada logistik pemilu tersebut. Sekira sampai sekarang ini ya ini sudah proses packing ya, packing surat edaran dan mungkin beberapa hari ke depan ini kita akan melaksanakan penyaluran distribusi ke kecamatan-kecamatan, ke titik-titik untuk penyelenggaraan pemungutan suara tersebut. Jadi tidak terlalu kesulitan untuk menyalurkan karena sarana dan prasarananya komplit. Sudah memadai. Walaupun dari sungai misalnya sudah Ada. transportasi sungai itu yang bisa mengangkat kotak suara, surat-surat itu secara aman dan juga Kondusif lah pokoknya ya Pak Abai. Nah kita agak melenceng nih dari tema Pak. Kalau Kesbangpol ini kan kata wong Pak begawainya pas pemilu baik. Nah cak itu kan biasanya per 5 tahun. Kalau tidak kate masalah pemilu ini gawainya apa sih Pak sebenarnya? Nah. Itu tadi ya sudah saya sampaikan, Kesbangpol itu bukannya satu bidang, Pak. iya.
bukan mengurusi pemilu saja, bukan mengurusi stereotip itu kan itu Pak politik. ya. Ya. Masyarakat berpandangan. Kita kan ada yang namanya ngurusi pembinaan daripada ormas yang ada di masyarakat. Juga ada yang mengurusi tentang penanganan konflik. Nah, konflik itu kan bukan pemilu saja, Pak. Nah, itu. Yang kedua, kita memberikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda, yaitu di dalam pembinaan daripada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi banyak gawi lah kata gelar. Tapi salah masyarakat beranggapan Kes Bangpol pegawainya 5 tahun sekali. Ya, itu Pak. Banyak gawi lah. Banyak kali. Karena memang ormas ini kan sepanjang tahun ada dan perlu betul. pengawasan dan perlu pembinaan juga. Pembinaan, pendaftaran dan sebagainya. Pendaftaran, sudah legalitasnya, misalnya Karang Taruna misalnya kan, dan lain sebagainya. Itu di bawah binaan Kes Bangpol. LSM juga Pak. Iya, itu kan bagian dari ormas. Iya, kalau nak kata Kes Bangpol buyar ini. Pacak Namanya banyak yang Persatuan Bangsa ilegal itu aja merajalela kan. Itu. Berarti kalau Kes Bangpol ini pun juga terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak polisian seperti itu Pak. Benar. Dari BIN juga kita, dari BIN, dari kepolisian, dari TNI, dari Kejari, ya semuanya kita koordinasi itu. Betul. Jadi Jadi termasuk termasuk mencakup urusan pemerintahan umum itu. pemerintahan umum. Karena kita langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi bawa Pak Tito tadi ya. luas mitra dari Pak Adam Betul, ini. iya. Polisian, kejaksaan, Betul. Intel, BIN, Cara BNN, BNN. No, Iya. nggak BNN boleh, juga Pak. nggak Oh, boleh. BNN. Iya, Bicara kalau kami ada- ini wong warung lah Pak, ya enggak tahu ada kan. kalau kalau misalnya ada lo honor Pak kami siap. Tapi kalau pacak langsung jadi sekda. Kalau pajak langsung seruangan dengan Pak Adam. Aku sedangnya Maria ini lah mengong. Iya, nanya. Mengong. Aku kan enggak tahu apa-apa soal pemilu ini. Aku Iya. taunya jualan. Bakal Jadi banyak kau tuh, titik ya, Pak. jadi, nah ini mumpung ada Pak Arpain, nah harus menggunakan hak pilih suara. Nah, dia jadi nak golput Pak. Jangan golput. Ini penjuk tahu lah Pak, galak golput dia nih. Takutnya kaget suara kau tuh di mek wong. Nah, gitu, tidak. Di Biasanya antu. kan ada pengaruh dengan siapa yang mau jadi pemimpin Iya, tak ngaruh. walaupun tak ngaruh dan kau kan ngaruh dengan orang lain. Iya. Misalnya, cuman kebijakan warung kita ini. Kalau pilih pemimpin gosornya oke. Iya. Betul, kebijakannya salah, cak mana, nak? Secara warung kita tengah sungai Mak ini. Nah, itu Maria. Nah, kita Harus tanya tahu. ke Pak Arpai bahwa Nah. memang pemilih pemula ini bisa dibilang mendominasi ya Pak ya sekarang ini bisa dibilang kalau di Palembang nih sekitar 60% Pak pemilih pemula. Oh, iya, ya? Iya, kalau di Banyuasin pun mungkin lebih kurang sama seperti itu kalau untuk di pemilih pemulanya. Nah, kalau untuk masalah pemilih yang sudah lanjut usia, nah cak mana itu Pak perhatian dari Menyinggung Maria ini. pasti kan mereka adakah bantuan dari Kes Bangpol untuk misal ada alat-alat yang bantu mungkin Alat dari rangkai. mungkin atau kursi roda atau apa seperti itulah Pak atau penyandang disabilitas bisa dibilang seperti itu. Itu bagaimana Pak langkah dari bidang ataupun dari Kes Bangpol sendiri? Jangan jawab Jangan dulu, jawab dulu Pak. Pak. Jawab. Kita nak iklan dulu. Sudah Iya, isi kali ini pemirsa iya. kita bakal balik lagi di warung Pak Ebo. Iya. Walaupun segmen terakhir kita harus tetap semangat. Iya. Iya, bertepuk tangan terus pokoknya. Ketawa kan Pak Apalagi Adam. kita nak pesta demokrasi. Iya, bulan muda. Apalagi Iya. kita menyambut pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang Betul. pasti semua orang gegap gempita dan sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk gembira. gembira ria. Termasuk juga Kes Bangpol juga sibuk. 14 Februari Hari Kasih Sayang dan Hari Kasih Suara. Ya, kasih sayang, kasih betul. suara. Betul. Nah, kita Bener omongan itu. Bener Itu galak kan. ya. Kasih sayang Biasa dan kasih berat- suara. Biasa berat TikTok kau nih Maria. Banyak istilah-istilah yang kita tidak tahu dia tahu. Iya, betul. Nah, Nah, untuk kita balik pemilu kan? pemilu. Soal Ke pertanyaan tadi tuh. Bagaimana Ah. Pak Dijawab, dari Pak. Iya. bidang ataupun juga dari bidang Kes Bangpol sendiri Yang untuk memastikan lansia tadi. pemilih disabilitas. Nah, seperti apa Pak? Jadi terkait dengan pemilih usia lanjut atau disabilitas tadi,
ini kan ada peran dan tugas fungsi KPU untuk mensosialisasikan. Nah, jadi pemerintah daerah cuman hanya mendukung dan memantau terkait apakah sudah dilaksanakan oleh KPU atau tidak, karena itu hak dan kewenangan mereka. Dan pemerintah daerah ini hanya mendukung bagaimana sehingga untuk menentukan tingkat partisipasi ini meningkat. Betul. Alhamdulillah Kabupaten Banyuasin 2019 kemarin pemilihan legislatif dan presiden itu 80,36%, dan target kami akan melebihi dari sana. Ya. Jadi untuk apa namanya kita kan ada peran dan tugas fungsi masing-masing. Kita tidak mau mengambil hak dan kewenangan penyelenggara pemilu dan apa namanya pengawas pemilu. Nah, kita peran pemerintah ini koordinasi. Sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Undang-Undang 7 2017 tadi. Peran pemerintah ini ada di pasal 434. Nah, termasuk mendistribusikan logistik itu hanya untuk apa namanya memantau kan, apakah sudah. Nah, tugas pemerintah melaporkan sehingga apa yang terjadi baik itu bermasalah atau tidak, kami langsung laporan ke Dirjen Politik Depdagdi Jakarta. Berarti memastikan ya Pak. Jadi ya. Koordinasi apakah sudah tersalurkan atau belum. Dan langkah-langkah KPU dalam hal ini pelaksanaan pemilu dalam mengatasi daripada yang lanjut usia dan sebagainya ataupun yang punya kekurangan tadi ya, stabilitas ini, ya mereka membentuk ada yang namanya TPS khusus. TPS khusus. Ini dilakukan untuk tentunya mempermudah tadi, mempermudah masyarakat kita yang ada kekurangan tadi. Jadi tidak ada alasan masyarakat itu tidak datang, Pak. Tidak datang ke TPS. Sudah terpenuhi, hampir sudah terpenuhi hal-hal untuk mempermudah mereka datang ke TPS nanti. Begitu Abah. Nah, Abah terpaku dan terpanang melihat Pak Adam. Soalnya ini adalah kerjaan yang terkait satu dengan yang lainnya. Kerjasama satu dengan yang lainnya. Betul. KPU kan tidak bisa bergerak sendiri. Pangpol, pemerintah daerah dan sebagainya itu satu kesatuan. Betul. Itu untuk Tugas menjaga pemilu. Iya. Apa yang lagi dilatih-latih rame ini? KPPS. KPPS. Pokoknya ada yang jual tanah. Tinta pora, Abahnya yang lagi heboh. Kalau Pak Bupati Dewi, Pak, ada tidak program khususnya untuk melibatkan pemuda dalam pemantauan dan pengawasan pemilu? Pak Bupati sangat komitmen dalam hal ini untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Karena pemilu itu tidak bisa sukses oleh penyelenggara pemilu saja seperti KPU, Bawaslu, atau instansi yang terkait, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama untuk menyukseskan pemilu. Yang tentunya Pak Bupati selalu dialog interaktif, selalu melakukan dialog baik itu bagi mahasiswa Banyuasin maupun lembaga-lembaga organisasi-organisasi yang ada di Banyuasin. Sering melakukan dialog, kopi bareng dan sebagainya, kopi morning dan sebagainya yang dilakukan untuk mendekatkan daripada Pak Bupati dengan masyarakat. Nah, ini sudah berjalan dilakukan hampir katakanlah setiap bulan ada kegiatan-kegiatan seperti dialog interaktif tersebut. Betul, langsung in touch untuk ke personalnya seperti itu ya Pak. Nah, itu dari Coffee Morning tadi. Nah, kalau memastikan netralitas ASN, nah seperti apa tuh Pak Adam? Jadi peranan pemerintah sudah melakukan deklarasi nih, deklarasi terhadap netralitas PNS sudah dilakukan oleh kita pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk katakanlah melakukan deklarasi netralitas PNS. Dan Bupati, Pak BJ Bupati telah menerbitkan surat edaran agar seluruh ASN, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin yang bertugas di Kabupaten untuk tetap menjaga netralitas. Jangan berpolitik aktif. Nah ini sudah setiap momen-momen sering diingatkan oleh Pak PJ Bupati. Nah itu. Gaya berfoto biar lagi diatur, Pak. Ya, boleh ini, dua, tiga, berapa belas, nah ini Abang. Pokoknya harus netralitas. Iya, netral, salam netral seperti itu ya, Pak ya. Tidak boleh berpolitik aktif ya, Pak. Ya, tidak boleh berpolitik. Jangan milih tetap milih tetap, punya hak pilih semua, tetapi jangan
aktif tadi. Tahu-tahu kaget Maria PNS, tak tahu juru kampanye. Benar. Coblos. Kau tak tanya jurkam kau, kena pecat kau oleh Pak PJ Bupati. Jangan main-main. Sudah ada apa? Tanda tangan. Tanda tangan nih bersama. Bersama. Sudah ada contoh deklarasi kan bersama. Yang mbak-mbak itu nyebut pilih nomor berapa itu katanya. Langsung dipecat dari KPPS, Pak. Ya, kan netral, ya harus netral, itu harus ada yang apa tegas, Pak. Iya, penyelenggara juga harus netral. Ada pemilu seperti boleh, kan? BPS, KPPS, KPU, Bawaslu, semua itu. Termasuk pers juga harus netral ya, Pak ya. Nah, Wa'abah pun juga tidak boleh kayak jadi jurkam. Aku penjaga warung, boleh jadi jurkam. Iya, asal cocok. Iya. Tapi kalau di daerah Banyuasin sendiri kan sekarang ini masih masa kampanye ya Pak ya, pasti banyak sekali isu money politik dan juga hoax, ujaran kebencian, dan nantinya biasanya itu kan akan terdengar pada saat akhir-akhir. Nah, itu kan Pak ya, mereka saling sikut tuh untuk mendapatkan suara. Cak mana tuh Pak untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi? Jadi beberapa hari yang lalu lapisan masyarakat terutama dimotori oleh ormas yang ada di Kabupaten Banyuasin, yaitu ada deklarasi penolakan money politik. Jadi acara ini dikemas, disiarkan lewat TV, disiarkan lewat media sosial untuk menghimbau masyarakat jangan terpancing dengan daripada money politik itu. Jadi di samping ada sanksinya juga, ya hal tersebut dilakukan tidak baik, Pak, dalam kita proses pemilihan demokrasi ini. Jadi gunakanlah berkampanye itu dengan visi misi yang tentunya yang menyentuh daripada pembangunan dan menyentuh daripada hidup daripada masyarakat, terutama di Kabupaten Banyuasin itu. Setuju Pak Arfai? Ya, setuju Pak Arfai. Kenapa Pak Arfai tidak setuju? Iya, benar. Soalnya gunakan apa namanya itu? Visi dan misi kita untuk menyentuh hati bersainglah secara sehat ya Pak. Benar, Iya. karena masa kampanye ini adalah masa-masa yang penentu untuk menarik hati simpatisan dari masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya, seperti itu. Sudah? Himbauan. Himbauan. Nah, Pak, kalau ada yang sampaikan silakan. Karena kita sudah hampir di ujung segmen, kita minta himbauan ataupun juga harapan closing statement dari Pak Adam dan juga Pak Arfai. Baik, jadi himbauan kami mewakili pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap masyarakat yang tentunya mempunyai hak pilih, silakan untuk ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, dan gunakanlah hak pilih itu secara bijak, secara profesional, sesuai dengan hati nurani masyarakat. Karena 5 tahun pemimpin 5 tahun yang akan datang ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua tentunya himbauan, silakan pilihan berbeda, silakan dukungan berbeda, silakan juga timnya berbeda, Pak. Tetapi kita tetap NKRI. Kita jaga persatuan kesatuan, jaga kondusif daripada pelaksanaan pemilihan tersebut supaya pemilihan ini dapat berjalan dengan aman, damai, tidak perlu kita ribut. Tidak perlu kita menyebarkan berita bohong dan sebagainya untuk memicu daripada keadaan, kerawanan keadaan. Oleh sebab itu tetap dijaga silaturahmi, tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masing-masing. Itu yang kami harapkan kepada masyarakat. Sekali lagi, kita ada target partisipasi pemilih yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi kami berharap agar partisipasi pemilih ini meningkat, proaktif ya Pak ya? Proaktif untuk datang ke TPS nanti. Jadi kalaupun katakanlah mereka ini tidak ada di daftar pemilih tetap ya, bisa menggunakan KTP untuk menyalurkan daripada hak pilih tersebut. Jadi tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk golput. Tidak ada alasan untuk golput. Golput Walaupun itu belum daftar, tapi itu
apa ya? Mubazir. Mubazir itu kawan setan, Pak. Nah, Maria berarti. Maria itu Pak, cocok Pak. Iya. Kawan setan. Umpan setan ya memang Pak Maria nih. Ulangi Pak. Ayo. Kalau golput itu kawannya setan. Ya, Mubazir. Mubazir. Mubazir itu yang Ayo dekat kita dengan setan tadi. sukseskan pemilu ini dengan pemilu yang damai, Amin. yang aman dan demokratis. Itu saja. Mungkin Terima Pak Arpai ada kasih. tambahan Pak? Merdeka. Tambahan sedikit. Jadi untuk mendorong masyarakat ya agar memilih dengan bijak, dengan tetap menjaga kedamaian. Selanjutnya untuk menghindar dari berita hoax atau fitnah atau ujaran kebencian, juga untuk menghindar dari potensi kecurangan. Nah, tuh. Termasuk ASN harus menjaga netralitas. Saya rasa itu. Wah. Luar biasa sekali. Jadi intinya Wak Aba, Betul. gunakanlah hak suara kita. Suara Anda. Suara kita ini sangat berarti, Betul. 5 tahun sekali, tapi Jangan tetap golput. menjunjung persaudaraan tadi Pak. Betul, persatuan Pemilu dan kesatuan. 5 tahun sekali, persaudaraan seumur hidup. Ya, Nah, Pak, jangan cuma itu. gara-gara pemilu kita tidak berbala. Itu Pak Ya, intinya. gunakan kerja Anda, hati nurani Anda, kemudian kecerdasan dan kemampuan Anda untuk bekerja, untuk melayani masyarakat. Jangan menggunakan money politik. Money politik. Kalau ada money politik, salur ke warung kami. Iya. Biar pajak kami Biar jadi kami itu. pajak nambah lagi. Iya, biar daripada kita minjem rentenir. Iya, berbunga, betul. kita minjem itu baik. Betul. Jadi sudah selesai warung Wak Selesai, Eba kita. ya. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Pak Pak Adam, Arpai sehat sudah selalu Pak Arpai. sudah Baik meluangkan pemirsa, waktu. warung Ebo kita selesaikan di sini. Kita ketemu lagi di warung Ebo berikutnya di harinya tetap hari Rabu jam 3 sampai Iya. jam 4. Hanya di PAL TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang Inilah. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Oh